para peserta sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut. Nah, kita kembali ke awal dulu. Ini slide pertama. Bukan, ini jauh ke bawah. Nah, ini berangkat dari visi Kabupaten Garut, bisa dilewat lah. Ini intinya mengembangkan dari visi dan misi Kabupaten Garut. Kemudian di breakdown ke visi dan misi dinas ke bawahnya itu. Nah, ini misi Kabupaten Garut yang disasar Kabupaten Garut. Nah, ini misi yang berkaitan dengan tema yang saya sampaikan hari ini adalah meningkatnya pelayanan sosial, pertama dari misi yang ke-1 ya, membangun kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kecerdasan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal. Nah, sasarannya adalah meningkatnya pelayanan sosial terutama untuk mengatasi masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Ini yang merupakan sasaran bidang sosial pada Dinsos Nakertran. Di Dinsos Nakertran itu ada 2 bidang, ada 4 bidang, di mana 2 bidang itu dari sektor sosial dan 2 bidang dari sektor tenaga kerja dan administrasi. Nah, yang berkaitan dengan sektor sosial ini adalah sasarannya meningkatkan pelayanan sosial terutama untuk mengatasi masalah penyandang masalah sosial. Nah, ini ditangani oleh 2 bidang, yaitu bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial dan bidang bantuan, jaminan, dan rehabilitasi sosial. Saya di bidang yang kedua, bantuan, jaminan, dan rehabilitasi sosial. Dilanjut. Nah, kemudian tugas pokok, ini tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 50 Tahun 2012 yang terbaru. Ini di mana tugas pokoknya langsung untuk unsur perintah daerah berdasarkan aspek ekonomi, terus kemudian bidang sosial dan kerja dan sekretariat. Jadi yang ingin kita endorse pada hari ini saya adalah bidang sosialnya, karena tenaga kerja bidang lain saya tidak menguasai. Dilanjut. Nah, ini strukturnya, struktur Dinsos Nakertran Kabupaten Garut. Nah, jadi ada 2 bidang ya. Ada 4 bidang teknis, ada bidang pemberdayaan pengembangan sosial, kemudian bidang bantuan jaminan dan sosial, dan bidang transmigrasi dan penempatan kerja serta bidang perlindungan hubungan industrial dan perspektif. Saya nah, ini saya di situ bertugas. Nah, kemiskinan sendiri sebenarnya tupoksi awalnya di sini aslinya di bidang pemberdayaan dan pengembangan sosial, ditangani oleh seksi pemberdayaan sosial sini. Di Jakarta sendiri, di pusat di Kementerian Sosial itu ada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Jenderal. Kemudian saya ini karena terlanjur diminta oleh kepala dinas untuk mewakili penyampaian saya ini, padahal saya ini lebih dominan jaminannya. Maka tetapi memang jaminan sosial ini paling banyak kepada masyarakat miskin. Jadi kalau yang masih pemberdayaan ditangani di sini. Nah, kalau sudah berupa jaminan, ini kami yang menangani bidang ini, jaminan. Sebagaimana dimaklumi bahwa penanggulangan kemiskinan itu sekarang ada 4 klaster, digolongkan 4 klaster. Klaster pertama itu di perlindungan di sini, perlindungan dan jaminan. Dan yang kedua di pemberdayaan. Dan yang ketiga di fasilitasi modal. Kemudian yang keempat infrastruktur atau infrastruktur pedesaan. Jadi kalau ini klaster yang paling parah rumah tangga sangat miskin, di mana untuk diberdayakan mereka tidak mungkin diberdayakan menunggu hasil lama. Hanya saja kaitan dengan apa? Dengan kenaikan BBM, masyarakat miskin ini kalau menunggu diberdayakan kapan dia akan berhasil, akan panen,
tapi butuh sentuhan yang langsung berupa uang tunai. Uang tunai misalnya sementara ya sekarang BLSM. Dan yang lain-lainnya juga berupa perlindungan. Misalnya ada program keluarga harapan, program keluarga harapan. Lebih lanjut, dan nanti kita akan lebih jauh. Visi misi dinas sosial ini terwujudnya masyarakat Garut sejahtera yang memiliki sumber daya manusia mandiri dan berkepentingan sosial. Di masyarakat Garut sejahtera, di mana masyarakat Garut sejahtera ini dicapai karena sumber daya manusianya memiliki kemandirian dan kepedulian sosial. Dilanjut. Kemudian misi, saya batasi ini yang diwarnai merah saja, memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para penyandang masalah sosial. Kemudian yang ketiga, memberdayakan dan mengungkap potensi kesejahteraan sosial. Jadi para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dipulihkan fungsi sosialnya. Jadi fungsi sosial itu adalah kemampuan individu. Yang dimaksud fungsi sosial adalah kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara usaha yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Ini maksud fungsi sosial. Kalau melekat pada individu, sering juga fungsi sosial ini melekat pada lembaga. Lembaga pemerintah biasanya di situ melekat fungsi sosial. Artinya fungsi membantu masyarakat. Tapi kalau melekat pada individu, fungsi sosial itu adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan kebutuhannya dengan cara berinteraksi sosial dengan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Nah, jadi ini memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi bukan menyuapi lah istilah yang sering klise mungkin sebut bagaimana memberi pancing, bukan memberi ikan. Tapi sekarang bermasalah juga memberi pancing ya. Tapi kolamnya nggak ada, lautnya tidak ada, sungainya nggak ada, ini sering terjadi. Gitu. Bagaimana memberdayakan fakir miskin misalnya di kota, gitu. Dikasih misalnya pancingnya yang cocok di kota, sulit mencari, keterampilan terbatas. Gitu. Di pedesaan misalnya agak gampang, biasa mereka membeli yang aman, minta ternak gitu. Banyak rumput, kalau di kota sulit. Jadi ini filosofinya adalah memberi pancing, walaupun ternyata tidak cukup memberi pancing, tapi juga harus ada sarana untuk memancingnya. Kemudian yang berikutnya memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Jadi bagaimana ada individu atau lembaga yang mampu menjadi liaison officer, menjadi mediator, menjadi perantara pendorong kepada PMKS agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dilanjut. Nah kemudian ini tujuannya kembali yang di merah saja yang bisa sosial. Ini yang pertama memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial para penyandang masalah kesehatan sosial. Dan yang berikutnya meningkatkan peran serta lembaga sosial, dunia usaha dan relawan sosial dalam melaksanakan kesehatan sosial. Jadi ini PMKS-nya diberdayakan dan dipulihkan fungsi sosialnya. Kemudian ini PSKS-nya, ada PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian ada PSKS, potensi sumber kesejahteraan sosial. Bagaimana pengusaha misalnya dari keuntungan usahanya menyisihkan untuk membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kemudian ini berikutnya ya, membantu. Nah ini TKSM. Sasarannya meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan dan kemampuan serta taraf kesehatan sosial ekonomi para penyandang masalah sosial. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan manajerial kesejahteraan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah ini istilah dulu ini masih menggunakan istilah lama karena ini saya copy dari paparan lama. Ini istilah ini sekarang sudah tidak digunakan lagi usaha sosial. Singkat UKS ini bahasa menurut Undang-Undang Nomor 6 2004 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Sekarang pembangunan kesejahteraan sosial itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011. Nomor 11 tahun 2009. Nomor 2009
tentang kesejahteraan sosial yang tidak pakai ketentuan pokok, di mana usaha kesejahteraan sosial menurut bahasa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 74 disebut UKS, usaha kesejahteraan sosial. Sekarang ini lebih singkat disebut penyelenggaraan kesejahteraan sosial, PKS. Sering orang ini bersuara ini gara-gara menterinya dari PKS. Jadi undang-undangnya disingkat asal UKS jadi PKS, tapi sebenarnya ini tidak begitu. Karena undang-undangnya ini inisiatif Dewan, inisiatif DPR, bukan diajukan oleh pemerintah undang-undang. Nah, yang dimaksud dengan potensi kesejahteraan sosialnya adalah ada tenaga sosial PKS, ada karang taruna, ada pemimpin wanita kesejahteraan sosial (PWKS), ada tokoh pekerja sosial. Sekarang juga sudah dimasukkan adalah dunia usaha. Dilanjut. Nah, kebijakannya untuk mencapai itu, pertama, pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan mengutamakan fungsi pencegahan dan pengembangan UKS di samping fungsi rehabilitasi. Dia lebih utamakan pencegahan dan pengembangan di samping fungsi rehabilitasi. Jadi kalau sudah menjadi PMKS, maka direhabilitasi, dikembalikan fungsi sosialnya. Kalau mereka mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial. Nah, ini diutamakan adalah pencegahan dan pengembangan. Misalnya bagaimana supaya tidak terjadi masalah kesejahteraan sosial, misalnya anak nakal. Biasanya bagus juga dengan penyalahgunaan narkoba. Ya. Nah, ini pencegahannya bisa dengan mengaktifkan karang taruna, misalnya kelompok-kelompok generasi muda lainnya. Bagaimana melalui organisasi tersebut anak muda melakukan aktivitas, ada kesibukan, sehingga tidak terbawa arus ajakan yang sesat. Gitu. Ini dalam metode pekerjaan sosial profesional atau modern disebut dengan metode bimbingan sosial kelompok, gitu, atau sosial group. Memanfaatkan kelembagaan ini. Kalau ini rehabilitasi, ini biasanya lebih cenderung adalah casual, bimbingan sosial persoalan. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ini diharapkan adalah berbasis masyarakat, dan ini pun memang sudah lumayan lah. Di Garut ini dalam mengatasi keterlantaran anak, baik anak yatim maupun anak terlantar lainnya. Di Garut sudah berdiri sekarang ada 36 panti sosial asuhan anak. Ini artinya partisipasi masyarakat dari pemerintah melalui bantuan subsidi permakanan. Ini memang dibantu di 36 panti ini, tapi tidak penuh ya. Dengan indeks per anak per hari Rp5.000. Akan tetapi karena anggaran terbatas, ini maksimal hanya setengahnya yang dibantu. Kalau di satu panti asuhan memiliki anak asuh 100, paling 50 yang dibantu ya. Jadi selama 1 tahun penuh ya, 360 hari kali 5.000 kali jumlah anak yang dibantu. Sayangnya karena jumlah populasi anak terlantar di pantinya sangat besar, jadi pemerintah hanya mampu membantu setengahnya. Kemudian strateginya ini pelayanan sosial tenaga kerja dan asimilasi dilakukan dengan menggunakan metode tertentu secara profesional. Ini walaupun patut dipertanyakan betul sudah profesional, gitu. Menurut saya pribadi sangat jauh ya. Kemampuan SDM-nya dari sebutan profesional ini masih sangat jauh. Dan kemitraan juga dijalin, walaupun masih sangat megah-megah di Garut ini. Yang kemitraan sudah lumayan agak bagus dengan dunia usaha, yaitu dengan PT Chevron Geothermal, di mana di wilayah Pasirwangi pemberdayaan fakir miskin itu dikerjasamakan dengan Chevron. Jadi dari bantuan dari pemerintah yang terbatas ini dipadukan dengan bantuan dari Chevron, di mana Chevron menggunakan juga tenaga kerjasama dengan Umiga. Jadi pendampingannya dilakukan oleh Umiga, Chevron memberikan bantuan sarana tambahan di samping bantuan dari Kementerian Sosial. Ini sudah berjalan. Kemudian dilanjut ya. Nah, ini
ada dari 7 sampai 12 ini adalah merupakan tupoksi sosial. Dilanjut karena ini masalah dilanjut terus aja dilanjut masalah kemiskinan terus dilanjut. Nah ini PMKS ya, penyandang masalah kesehatan sosial. Ada anak berkelantar jumlah sekian, anak terlantar sekian, nakal, anak jalanan, dan masyarakat sosial ekonomi. Dan terus dilanjut. Nah ini yang menyangkut keluarga miskin yang akan di topik bicara kita. Jumlahnya sekarang berdasarkan data dari TNP 2K, Tim Nasional Kecepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K. Ini jumlahnya ada 182.239 kepala keluarga atau RT rumah tangga, RTS rumah tangga sasaran. Nah inilah yang menerima bantuan raskin. Jadi raskin pada sekarang ini adalah disalurkan kepada 182.229 KK. Dan juga sekarang yang menerima PLSM ini sama penerima adalah penerima raskin. Nah ini adalah 28,54% dari jumlah 686.983 KK. Jadi pada tahun 2012 atau 2011 di Kabupaten Garut ini terdapat 686.983 KK. Nah 28,5% atau 182.239 ini tergolong masyarakat yang miskin, baik statusnya hampir miskin maupun sangat miskin. Dilanjut. Nah ini program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini berupa perlindungan sosial. Programnya yang ada BLSM ya. Ini sementara sifatnya, sekarang aja hanya 4 bulan. Kemudian ada Jamkesmas, ini sepanjang tahun dan tiap tahun diperbaharui. Kemudian PKH, program keluarga harapan di lokasi yang sudah menjadi lokasi. Hanya ini kalau PKH ini sasarannya rumah tangga sangat miskin. PKH ini adalah program BTB ya, bantuan tunai bersyarat atau apa CCT conditional cash transfer. Kemudian ada Askesos, asuransi kesehatan sosial, kemudian ada BSM, bantuan siswa miskin, kemudian ada ASLUT, asistensi sosial lanjut usia terlantar, kemudian ada asistensi orang dengan kecacatan berat, ASODKB, kemudian ada raskin. Nah ini semua termasuk dalam klaster pertama perlindungan sosial. Kemudian yang pemberdayaan ini melalui KUBE ya, kelompok usaha bersama paket miskin, dan juga ada PNPM. Kalau PNPM sudah di setiap PNPM perkotaan, leading sektornya adalah di Bapeda, PNPM perdesaan di BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD. Kemudian ada fasilitasi kredit, ini berupa KUR ya, kredit usaha rakyat. Kemudian ada infrastruktur yaitu membangun infrastruktur untuk menunjang bergeraknya perekonomian pedesaan pada umumnya. Dilanjut. Kemudian landasan hukum ini ya, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, kemudian Undang-Undang tentang penanggulangan kemiskinan nomor 13 tahun 2011, Perpres tentang penanggulangan kemiskinan 2010. Dilanjut. Nah di Garut ya, program yang berjalan di Garut pemberdayaan pakai miskin melalui KUBE ini setiap tahun rata-rata 50 KUBE, 40 dari APBN, kadang-kadang juga ada dari APBD provinsi, jumlahnya tidak sampai lebih 5 KUBE. Kemudian ada dari APBD sekitar 10 KUBE. Ini sumber anggaran berbagai sumber. Kemudian program keluarga harapan, posisi terakhir adalah 23.028 KK. Biayanya dari APBN, ditunjang untuk monetnya dari APBD provinsi ada, dari APBD Kabupaten Garut juga ada. Tapi jauh dari harapan. Sebenarnya setiap program luncuran dari pusat itu dari APBD Garut semua mendampingi dengan 5%, tapi ini sangat jauh. Di mana bandingannya tahun 2012 ini di Kabupaten Garut untuk membantu 23.028 rumah tangga sangat miskin yang memiliki persyaratan PKH, yaitu ada ibu hamilnya, ada balitanya, ada anak wajar dinas. Nilai bantuan kepada mereka lewat special post itu adalah 32 miliar lebih.
Tapi dari APBD Kabupaten Garut hanya 150 untuk modelnya, jauh sekali, hanya 150 juta. Kemudian Askesos, asuransi kesehatan sosial, ini untuk fakir miskin yang bergerak di sektor informal, di mana mereka diikutkan asuransi, tapi preminya dibayar oleh pemerintah. Apabila mereka meninggal mendapat santunan, apabila mendapat kecelakaan mendapat santunan. Tapi mereka tidak bayar premi karena memang miskin. Kemudian asuransi sosial, karena sesuai dengan undang-undang sistem jaminan sosial, jadi seluruh warga negara Indonesia itu kan nanti harus di-cover asuransi. Seluruh warga negara jangan sampai ada yang tidak ter-cover asuransi. Nah, bagi yang mampu bayar sendiri, tapi yang tidak mampu, orang-orang miskin dibayar oleh pemerintah premi. Di Jamkesmas dia. Jamkesmas juga itu bayar, tidak gratis, tapi yang bayar pemerintah. Jamkesmas itu 10.000 per kepala keluarga, per pemegang kartu per tahun dialokasikan oleh pemerintah. Diselenggarakan oleh Askes ini santunannya. Kemudian asistensi sosial lanjut usia terlantar. Jadi lanjut usia yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi, ini diberi bantuan tetap 300.000 per bulan. Cuma sayang anggaran negara sangat terbatas. Ini Kabupaten Garut baru kebagian 102 orang, padahal jumlahnya mungkin ribuan. Lanjut usia yang sudah tidak berdaya dalam kondisi miskin. Kemudian asistensi sosial orang dengan kecacatan berat. Ini juga dari jumlah penyandang cacat di Kabupaten Garut ada 8.275, mungkin sekitar minimal 500 orang itu adalah cacat berat gitu. Ini yang baru dapat asistensi hanya 104. Jadi per bulan 300.000. Ini sumbernya apa? Dilanjut. Nah, ini yang dimaksud miskin itu apa ukurannya? Pendataan kemiskinan sekarang oleh BPS ya, dan BPS merupakan tugas dari PMK 2K, Tim Nasional Percepatan Kemiskinan. Ini ada indikatornya. Ukuran orang bisa disebut miskin ini ada 14 indikator yang dijadikan dasar mengapa dia disebut miskin. Ini dilihat dari 14 indikator ini. Dilanjut. Nah, ini dari perbandingan ya, kalau di Kabupaten Garut tadi ada 28,54% yang miskin ini. Nah, di tingkat nasional itu ada 25 ada persentasenya ada ada 37%. 37% masyarakat Indonesia berdasarkan PLS 2011 miskin. Akan tetapi di Garut hanya 20%, di bawah rata-rata nasional. Kemudian kalau dihitung dengan yang rentan miskin, ada lebihnya 9,72 juta. Nah, ini menjadi 38% dengan yang rentan miskin. Di Kabupaten Garut ini dalam kasus Raskin dan BLSM ya, pemerintah pusat mengucapkan selamat, pemerintah Garut berhasil mengurangi angka kemiskinan. Di mana sangat menurun. Kalau 2008 ya, ini 2008 Garut itu yang menerima BLT ada 221.000 kakak lebih. Sekarang hanya 182.239, ini menurunnya sekitar 39.000. Menurun banget. Ini banding Cianjur. Cianjur penduduknya hanya 2,2 juta lebih, kita 2,4 juta lebih. Kita hanya mendapat 182.239. Cianjur itu mendapat 211.000 lebih. Cianjur. Jadi ternyata Garut yang dikenal di luar karena sering gaduh, ramai aja di luar, ini ternyata capaian tolong kemiskinan sukses ya, dibanding dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Ini menurun 39.000 ya, 2008. Ini fakta yang diakui secara nasional. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.